Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah komik baru yang berjudul Pewaris Muda Sang Legenda Necromancer. Dan ini adalah sebuah komik yang masih satu cerita dan juga saling berkaitan dengan komik Knock von Renthoever. Komik ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Leon von Marbas, seorang necromancer yang berasal dari keluarga Marbas. Sebelumnya, Leon von Marbas pertama kali ia muncul ketika Knock yang telah sampai pada sebuah distrik yang tidak jauh dari akademi. Meskipun pada awalnya mereka sempat bertarung satu sama lain, namun pada akhirnya Leon telah menjadi salah satu orang yang dipercaya oleh Knock untuk melawan para demon. Dan komik ini akan menceritakan tentang Leon yang berada pada cerita original sebelum Yu-chan terisekai ke dalam game dan menjadi Knock von Renthoever yang kita kenal. Jadi, tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai pada suatu hari di dalam dunia Innerlunatic terjadilah sebuah peperangan yang sangat hebat antara kekaisaran melawan seseorang yang dikenal sebagai villain terburuk yang berasal dari keluarga kegelapan. Leon berkata, "Di saat ini teriakan rasa semangat para kesatria yang terkepung telah bergema di telingaku. Mereka telah disatukan oleh tujuan yang sama, yaitu untuk membunuh sang iblis putih, seseorang yang dikenal sebagai Knock von Renthoever. Kami harus membunuh Knock von Renthoever, seorang villain terburuk, untuk mengembalikan kedamaian yang seharusnya dimiliki oleh dunia ini. Semua ini terjadi layaknya bencana besar lainnya dengan sentuhan takdir yang berbeda." Di dalam peperangan itu, Leon telah membangkitkan ada begitu banyak mayat hidup untuk melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Knock yang bersamaan dengan para kesatria yang telah dikirim oleh kekaisaran. Terdengar sang kapten langsung berteriak dengan sangat keras untuk memerintahkan para kesatria agar melancarkan serangan mereka secara bersamaan. Tanpa pikir panjang, para kesatria langsung berlari dengan sangat cepat untuk melancarkan serangan mereka kepada Knock, meskipun mereka menyadari kalau Knock tidak akan mudah untuk mereka kalahkan. Pada sisi yang lain, Leon bergumam, "Sampai saat ini aku masih ingat dengan jelas bagaimana kata-kata yang telah ditinggalkan oleh salah satu teman terbaikku di akademi, Knock von Renthoever. Meskipun aku mengingatnya, akan tetapi aku belum bisa memahami apa artinya di balik ucapanmu itu. Namun satu hal yang pasti di dalam pikiranku, ketika kau mengucapkan kata-kata yang sangat jahat itu, aku pun menyadari terdapat air mata kesedihan yang jatuh dari matamu." Terlihat Knock pun langsung menari bersama bilah pedangnya untuk membunuh semua kesatria dan juga para monster yang datang menyerangnya secara bersamaan. Meskipun di saat itu dia hanyalah seorang diri, akan tetapi dia sama sekali tidak pernah merasa takut walaupun pasukan musuh yang ia hadapi berjumlah ribuan orang. Dengan menggunakan kekuatan pedang badai yang diwariskan oleh keluarganya, ia pun mampu memberikan perlawanan yang sangat besar kepada kekaisaran, sampai-sampai peperangan ini telah disebut sebagai salah satu bencana besar yang telah terjadi di dunia. Setelah berhasil membunuh semua kesatria dan juga para monster yang dikendalikan oleh Leon, Knock pun langsung berjalan menuju ke arah Leon. Di saat itu sangat jelas terlihat kalau dia sama sekali tidak merasakan rasa lelah meskipun yang ia hadapi berjumlah ribuan musuh. Terlihat mereka berdua langsung bertatap muka satu sama lain, yang mana hal itu telah membuat suasananya menjadi semakin mencekam. Kemudian Leon berkata, "Knock von Renthoever, setidaknya kau harus mengatakan kepadaku mengapa kau berkhianat kepada kami. Katakan kepadaku apa yang mendorongmu untuk membuat perjanjian dengan sang iblis, sampai-sampai kau pun memutuskan untuk mengkhianati kami semua yang sangat percaya kepadamu. Bahkan kau juga telah berpaling dari Thalia hanya untuk bergabung bersama sang iblis." Mendengar perkataan Leon, Knock pun hanya tertawa. Lalu ia berkata, "Leon, apakah kau tahu caramu berbicara telah mengingatkanku kepada seseorang? Tetapi apalagi yang harus aku katakan kepadamu tentang masalah ini?" Leon pun berkata, "Mungkin bagimu apa yang aku katakan hanyalah pertanyaan bodoh, tetapi bagi kami ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Jadi katakan kepadaku apa alasanmu sampai-sampai kau telah mengkhianati kami." Knock berkata, "Kalau sebuah jawaban yang kau inginkan dan juga mengakhiri semua penderitaan ini, maka yang harus kau lakukan adalah mengambil nyawaku. Leon, seharusnya kau sudah tahu kalau ini adalah satu-satunya pilihan untuk bisa mendapatkan jawaban itu, yaitu dengan cara mengalahkanku." Mendengar perkataan Knock, Leon pun hanya bisa menarik nafas panjangnya. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam dan bersiap untuk bertarung melawan Knock, ia pun berkata, "Jika itu yang benar-benar kau inginkan, maka dengan senang hati aku akan menuruti perkataanmu."
Seketika itu juga Leon langsung membangkitkan semua mayat yang ada di sana menjadi pasukannya. Di saat itu ia sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain bertarung melawan Knock yang telah berkhianat. Namun serangannya masihlah sia-sia karena Knock langsung menebaskan bilah pedangnya untuk mencabik-cabik para monster yang datang menyerangnya. Tetapi meskipun tubuh mereka telah tercabik-cabik menjadi beberapa buah bagian, akan tetapi tubuh mereka langsung kembali seperti yang sebelumnya. Di saat itu, Leon telah menjadi seorang necromancer yang terkuat karena dia adalah seorang keturunan sang legenda necromancer yang pernah mengguncang dunia Inner Lunatic meskipun hanya dengan kehadirannya. Kemudian setelah pulihnya para monster yang ia bangkitkan, ia pun langsung menggerakkan semua monster itu untuk menyerang Knock secara bersamaan. Namun meskipun para monster telah kembali menyerangnya, akan tetapi hal itu sama sekali tidak akan bisa menghentikannya. Lalu Knock pun langsung mengayunkan bilah pedangnya untuk memotong para monster itu menjadi potongan yang lebih kecil daripada yang sebelumnya. Meskipun ia telah diserang oleh pasukan musuh dengan jumlah yang sangat banyak, namun tetap saja hal itu tidak akan bisa untuk menghentikannya. Secara perlahan, Knock pun berjalan melewati tumpukan mayat yang baru saja ia kalahkan dengan begitu mudah. Kemudian ia pun langsung berlari dengan sangat cepat sembari bersiap untuk menebaskan bilah pedangnya kepada Leon. Sambil tertawa, Knock berkata, "Jujur saja aku sama sekali tidak menyangka kalau kau telah menjadi jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya." Pada sisi yang lain, Leon langsung membuka sebuah buku yang merupakan sumber kekuatannya untuk melawan serangan Knock. Seketika itu juga sebuah lingkaran sihir telah nampak tepat di belakangnya. Dan di saat yang bersamaan terlihat seekor monster yang sangat besar telah muncul di belakangnya, yang mana hal itu akan menjadi sebuah pertahanan yang sangat kuat untuk menahan serangan Knock. Dengan mata yang berbinar, Leon berkata, "Selama ini aku telah berusaha untuk bertambah kuat dan aku telah berhasil melakukannya." Lalu ia pun langsung menggerakkan monster itu untuk menebaskan bilah pedangnya ketika melihat Knock yang berdiri tepat di hadapannya. Melihat kekuatan itu, Knock pun langsung menyeringai karena ia begitu puas dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Leon. Di saat itu, Knock juga langsung membuka kekuatannya sampai-sampai beberapa mata iblis telah muncul tepat di belakangnya. Terlihat tempat itu langsung berguncang dengan sangat hebat setelah serangan mereka telah beradu satu sama lain. Bahkan saking kuatnya guncangan dan juga ledakan itu sampai-sampai awan debu langsung membutakan pandangan mereka. Namun ketika Leon sedang lengah, terlihat Knock telah berhasil melewati sebuah pertahanan yang ia ciptakan dan bersiap untuk memenggal kepalanya. Tetapi karena Leon bukanlah seseorang yang mudah untuk dikalahkan, ia pun langsung mengisyaratkan kepada monster itu untuk memblokir serangan Knock yang tertuju kepadanya. Benar saja, seketika itu juga tebasan pedang Knock langsung berhenti di hadapan wajah Leon ketika monster itu yang memblokirnya. Kemudian Leon berkata, "Jika aku sama sekali tidak bisa mendapatkan jawaban itu dari mulutmu, maka mau tidak mau aku harus membunuhmu. Lalu aku akan mencari tahu apa alasanmu yang sebenarnya dengan cara menjadikanmu sebagai mayat hidup. Sampai saat ini aku begitu penasaran mengapa kau telah mengkhianati kami semua. Bahkan kau dengan sengaja dan juga sadar telah meninggalkan sebuah luka yang sangat luar biasa kepada kami. Knock von Renhever, kau adalah seseorang yang dulunya begitu dekat dengan kami. Namun kini kau telah menutup dirimu sendiri dari dunia ini dan bahkan memilih kesendirian sebagai pendampingmu." Di saat itu, Knock hanya tersenyum sembari mengatakan kalau duel itu sama sekali tidak akan pernah berakhir sampai salah satu dari mereka telah mati dan tergeletak di medan perang. Cerita berpindah jauh sebelum Leon menjadi seorang necromancer, ia pun telah dihadapkan dengan sebuah pilihan untuk memenggal kepala ayahnya sendiri tepat di hadapan orang banyak. Di saat itu terdapat sebuah pisau yang sangat tajam telah tergantung tepat di atas kepala ayahnya. Besarnya pisau itu telah memberikan sebuah bayangan yang paling gelap dan juga menakutkan yang bahkan bisa menghantui jiwa seseorang. Terlihat Leon hanya menatap kosong ke arah langit karena ia harus memenggal kepala ayahnya sendiri yang merupakan seorang necromancer dan juga sang pemimpin keluarga Marbas. Pada sisi yang lain, terdengar para penduduk yang menyaksikan eksekusi itu telah berbicara satu sama lain. Mereka berkata, bagaimana mungkin situasinya telah berakhir menjadi seperti ini? Apa yang dilakukan oleh sang pemimpin sehingga ia telah mendapatkan sebuah penghinaan yang sangat keji seperti itu? Namun ia pun langsung terdiam ketika seseorang yang di sampingnya berkata, "Jika kau tidak ingin kalau kau yang akan dipenggal, maka jagalah mulutmu itu."
Apakah kau masih belum puas untuk melihat betapa kejinya seorang bajingan yang berada di atas sana? Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah berdiam diri dan juga menjaga jarak di antara mereka. Saat ini sebuah peperangan telah terjadi pada seluruh benua. Lalu para rakyat jelata yang seperti kita sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain berdiam diri layaknya seekor tikus yang sudah mati. Peperangan dan juga perselisihan telah terjadi pada seluruh benua. Lalu ketika api pertumpahan darah telah menguasai seluruh benua timur, maka kobaran api yang sangat mematikan sama sekali tidak bisa diredakan. Kemudian sang pemimpin dari salah satu keluarga suci yang dikenal sebagai keluarga Marbes telah jatuh sebagai korban di dalam peperangan yang sangat mematikan ini. Hidup di dalam dunia ini memiliki sebuah takdir yang sama sekali tidaklah adil. Mereka yang kuat dan juga berkuasa akan semena-mena untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Sementara bagi mereka yang sangat lemah, yang bisa mereka lakukan hanyalah mencuri untuk bertahan hidup. Sangat berbeda dengan mereka yang kuat, orang-orang yang sangat lemah akan mempertaruhkan nyawa mereka pada setiap harinya hanya untuk bertahan hidup. Berbeda dengan mereka yang kuat, orang-orang yang sangat lemah harus berdansa dengan kematian yang bahkan mereka melakukannya sampai akhir hayat mereka. Dan itu adalah gerbang neraka di mana yang lemah harus menunggu giliran untuk menemui kemanisan ajal mereka. Dan juga ini adalah sebuah tempat yang bisa dikatakan sebagai pemandangan neraka yang menjadi tempat di mana benua ini telah berubah. Diketahui kalau lelaki paruh baya yang berada di atas singgasananya adalah sang pemimpin dari keluarga Sylvester yang bernama Ellen, dan mereka adalah rival abadi dari keluarga Marbas. Dengan santainya, Ellen pun memberikan sebuah perintah kepada Leon untuk memenggal kepala ayahnya sendiri tepat di hadapan orang banyak. Seketika itu juga, semua orang yang mendengar itu langsung berbisik satu sama lain. Mereka tidak menyangka kalau Leon telah dipaksa untuk melakukan itu. Di saat itu, Leon hanya terpaku berdiam diri tanpa menggerakkan sedikit pun dari langkahnya. Melihat Leon yang sama sekali tidak meresponnya, Ellen berkata, "Dasar brengsek, apa yang kau lakukan? Apakah kau tidak mendengarkan perintahku untuk memulainya?" Mendapatkan tekanan itu, mau tidak mau, Leon pun langsung berjalan secara perlahan sambil mengacungkan belatinya. Terlihat suasana di tempat itu telah menjadi begitu sunyi, yang seakan-akan kalau waktu telah berhenti begitu saja. Sambil tertawa terbahak-bahak, Ellen berkata, "Apa yang kau pikirkan? Jika kau memotong tali itu dengan menggunakan belatimu, maka percayalah kalau beban yang menekanmu akan terlepas begitu saja." Dengan tatapan mata yang kosong, yang bahkan tanpa adanya ekspresi, Leon pun langsung mengangkat belatinya dan bersiap untuk memotong tali itu. Kemudian, ia pun langsung menebaskan belati itu kepada sebuah tali yang menopang tajamnya sebuah pisau yang akan memotong kepala ayahnya. Seketika itu juga, pisau tajam itu langsung jatuh ke arah bawah sehingga percikan darah dari penggalan kepala ayahnya telah berserakan di mana-mana. Terlihat semua orang yang ada di sana sama sekali tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun setelah melihat Theon yang membunuh ayahnya dengan menggunakan kedua tangannya sendiri. Di saat itu, suara jatuhnya pedang itu sama sekali tidak ada bedanya dengan tebasan golok yang memotong sebuah daging di atas meja. Tetesan darah merah telah bertemu dengan wajah pucat yang ditunjukkan oleh Leon sehingga memberikan kenyataan yang sama sekali tidak bisa dihindarkan dan juga mengerikan. Ini adalah sebuah beban yang sangat berat yang bahkan sangat mustahil untuk ditanggung oleh Leon demi membersihkan dunia ini dari ayahnya, yaitu Ruhn von Marbas. Atau lebih tepatnya untuk memotong sebuah tali di antara ayahku dan juga dunia yang fana ini. Aku adalah Leon von Marbas, seorang putra dari keluarga Marbas dan juga seorang pembunuh yang ditugaskan untuk memotong kepala ayahku sendiri. Waktu pun terus berjalan dan Leon telah kembali ke rumahnya. Dikisahkan sang pemimpin adalah seseorang yang berkuasa dan juga kepala keluarga bagi rumah bangsawan. Seperti namanya, sang pemimpin bukan hanya sekedar anggota dari para bangsawan, akan tetapi mereka juga bisa disebut sebagai tiang utama bagi benua. Tetapi seperti yang pernah dituliskan oleh seorang penulis drama, kalau sebuah beban yang sangat besar akan berada tepat di atas kepala mereka yang memiliki sebuah mahkota. Kemudian beban kekuasaan hanya boleh diberikan kepada mereka yang mampu memikulnya. Di saat itu, Leon telah bertemu dengan para petinggi yang bekerja kepada keluarga Marbas. Namun di saat itu mereka telah menunjukkan sikap yang dingin kepada Leon.
Tetapi hal itu sangatlah wajar dilakukan karena mereka mau tidak mau harus mengakui kalau Leon telah menjadi sang pemimpin keluarga Marbas untuk menggantikan posisi ayahnya yang telah mati. Sambil berteriak, salah satu dari mereka berkata, "Apakah kau tahu kalau Sylvester telah memperluas pengaruh mereka pada wilayah yang berdekatan dengan wilayah kita? Dan kita tidak tahu kapan mereka akan memulai penyerangan untuk menjajah wilayah Marbas." Terdengar salah satu dari yang lainnya berkata, "Wahai sang pemimpin, aku akan menyarankan kepadamu untuk memperkuat pertahanan kita sekarang juga sebelum situasinya menjadi semakin kacau. Jadi kami meminta kepadamu untuk memberikan sebuah keputusan sekarang juga. Lagi pula ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memberikan sebuah jawaban yang bijak kepada kami." Akan tetapi mereka semua langsung terdiam ketika mendengar Leon yang meminta mereka untuk menutup mulut mereka. Sambil berdiri, Leon berkata, "Aku menyarankan kepada kalian untuk bersabar sedikit lagi karena aku masih membutuhkan waktu untuk memikirkan tentang masalah ini." Lalu salah satu dari mereka kembali berkata, "Wahai sang pemimpin, bukankah kau sudah sadar kalau ini adalah urusan yang sangat genting? Bahkan bagaimanapun juga masalah ini merupakan pertanda yang sangat buruk bagi keluarga kita yang dulunya begitu agung." Setelah menyelesaikan pertemuan itu, Leon pun langsung pergi meninggalkan mereka semua. Sambil berjalan ia bergumam, "Dengan kematian ayahku, aku pun langsung diangkat untuk menjadi sang pemimpin keluarga ini pada usiaku yang masih 14 tahun. Dulunya, Marbas adalah sebuah keluarga yang sangat ditakuti karena mereka adalah keluarga necromancer yang begitu kuat. Akan tetapi, reputasi yang sehebat itu telah hilang begitu saja seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian di tengah ruangan itu, ia pun menghentikan langkah kakinya ketika melihat foto ayahnya dan juga ibunya telah menghiasi ruangan itu. Sambil memperhatikan keduanya, Leon bergumam, "Aku tidak tahu keputusan apa yang kalian inginkan dari seorang anak yang tidak berguna ini. Aku tahu kalau permohonan yang aku panjatkan sama sekali tidak akan terjawab karena yang mati tidak bisa bercerita. Lalu kedua orangku yang telah mati tidak akan bisa sedikit pun memberikan sebuah nasihat dari alam lain. Namun meskipun seperti itu, akan tetapi tetap saja aku sangat membutuhkan sebuah bimbingan dari kedua orang tuaku. Terlebih lagi tentang bagaimana aku bisa mengembalikan kejayaan dan juga kemakmuran bagi keluarga Marbas." Lalu Leon pun kembali berhenti untuk menatap sebuah gambar yang terpajang tepat di atas sebuah pintu ruangan kerja ayahnya. Dan itu adalah sebuah gambar seorang laki-laki yang bernama Welland von Marbas. Leon pun bergumam, dia adalah nenek moyang kami, sang pendiri keluarga Marbas, dan juga dia adalah satu-satunya seorang necromancer terkuat yang berada di masanya. Mereka mengatakan kalau keluarga kami menjadi sangat terkenal adalah ketika sang pemimpin pertama telah mencetak namanya di dalam peperangan. Akan tetapi sejak berdirinya masa kejayaan keluarga kami, tidak ada satupun dari keturunannya yang mampu menjadi seorang necromancer yang sempurna, sehingga membuat keluarga kami telah kesulitan di dalam menghadapi ekonomi. Bahkan sampai akhirnya aku pun telah dipaksa untuk mengambil nyawa ayahku sendiri dengan cara yang sangat keji. Kemudian Leon pun langsung memasuki ruangan itu karena ia akan bekerja di dalam sana sama seperti yang biasanya dilakukan oleh para pemimpin terdahulu. Lalu ia pun berjalan menuju kepada sebuah meja yang ada di hadapannya. Di saat itu terlihat dua buah buku yang berbeda telah tergeletak di atasnya. Leon berkata, "Sejak dari kecil aku selalu saja diceritakan tentang silsilah keluarga kami. Dulunya sang pemimpin pertama adalah seseorang yang sangat misterius. Bahkan hanya dengan satu kali ayunan tangannya saja dia mampu menyapu semua musuh yang datang menyerangnya bagaikan sebuah badai yang sangat mematikan. Dan tidak hanya sampai di situ saja, ia juga mampu memanggil pasukan mayat hidup dalam pawai kematian yang sama sekali tidak ada habisnya. Bahkan tidak sampai 2 bulan ia mampu menundukkan wilayah timur meskipun ia melakukannya hanya seorang diri. Dikatakan kalau Welland telah bertemu dan juga membuat sebuah perjanjian bersama Iblis Marbas dan membuka salah satu rahasia terbesar pada benua ini, yaitu rahasia necromancer dengan menggunakan sebuah buku yang sangat tebal dan juga menakutkan. Yang mana isi dari perjanjian itu telah memberikannya sebuah kekuatan untuk menguasai benua ini. Dan disinilah buku itu berada, sebuah warisan yang sangat berharga yang diturunkan oleh para leluhur keluarga kami. Dan juga buku ini telah membuat keluarga kami menjadi satu-satunya keluarga necromancer yang menguasai benua ini. Akan tetapi ketika Leon telah membuka satu lembar buku itu, tiba-tiba saja ia pun sangatlah terkejut ketika mendengar sebuah suara yang begitu berat telah bergema di kepalanya. Leon menyadari kalau itu adalah sebuah suara yang sama sekali tidak pernah ia dengar.
Sambil memperhatikan di sekitarnya, Leon berpikir, apakah ini adalah sebuah pesan telepati yang dikirim ke dalam ruangan sang pemimpin? Namun bagaimana hal ini bisa terjadi karena yang aku tahu kalau di sini telah dilengkapi anti-magic. Kemudian Leon pun bertanya siapa sebenarnya seseorang yang berbicara melalui telepati itu. Terdengar suara itu kembali berkata, "Wahai anakku, jangan pernah sedikit pun kau merasa takut karena aku sama sekali tidak pernah berniat jahat kepadamu ataupun keluargamu." Mendengar itu, Leon pun kembali memalingkan pandangannya ke arah lain untuk mencari tahu siapa sebenarnya seseorang yang berbicara kepadanya. Lalu ia berkata, "Bagaimana aku bisa percaya kalau kau sama sekali tidak berniat untuk menyakiti kami?" Seketika itu juga Leon pun merasakan kalau tubuhnya telah terlempar pada dimensi lain setelah lingkaran sihir yang telah muncul tepat di belakangnya. Lalu secara perlahan ia pun membuka kedua matanya untuk mencari tahu apa yang telah terjadi kepadanya. Namun Leon langsung terdiam ketika melihat wujud asli dari seseorang yang berbicara melewati telepati itu. Ternyata tepat di hadapan kedua matanya terlihat seekor iblis dengan wujud seekor singa telah memancarkan hawa membunuh yang sangat mengerikan. Tetapi bukannya merasa takut dengan wujud asli dari iblis itu, Leon pun bertanya kalau dia telah dibawa ke tempat apa. Mendengar pertanyaan Leon, iblis itu berkata, "Apakah pendahulumu sama sekali tidak pernah memberitahumu tentang keberadaanku yang sangat hebat ini?" Leon pun berkata, "Apakah yang kau maksud adalah ayahku, seseorang yang bernama Run von Marbas?" Iblis itu berkata, "Entah kenapa aku pun merasakan kalau sebuah tali yang mengikat kami telah terputus begitu saja sampai-sampai aku sama sekali tidak bisa merasakan kehidupannya. Dasar sialan, sejak dari dulu inilah yang paling aku takutkan. Dia memiliki sebuah sifat yang terlalu baik kepada siapapun meskipun dia adalah sang pemimpin dari keluarga kegelapan. Seharusnya aku tahu kalau dia akan mati dalam waktu yang begitu cepat. Tetapi wahai anakku, bisakah kau memberitahuku siapa sebenarnya seseorang yang telah berani membunuh ayahmu?" Dengan santainya Leon pun mengatakan kalau dialah yang telah membunuh ayahnya dengan menggunakan kedua tangannya sendiri. Mendengar jawaban Leon yang sama sekali tidak masuk akal, terlihat iblis itu begitu marah karena ia merasa kalau Leon hanya bermain-main di hadapannya. Di saat itu ia pun langsung memancarkan hawa membunuh yang begitu kuat sampai-sampai Leon langsung terdorong ke belakang. Kemudian dengan tatapan mata yang mengintimidasi, iblis itu berkata, "Dasar sialan, aku akan bertanya sekali lagi kepadamu. Katakan kepadaku, apakah kau adalah orang yang telah membunuh kontraktor yang telah terikat sebuah sumpah kepadaku?" Meskipun Leon telah berhadapan dengan seekor iblis, akan tetapi ia sama sekali tidak merasakan rasa takut sedikit pun kepadanya. Lalu ia pun melemparkan pandangannya kepada iblis itu dengan tatapan mata yang begitu datar. Ia berkata, "Apa yang aku katakan memanglah benar kalau akulah yang membunuh ayahku sendiri." Karena iblis itu sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Leon, ia pun berencana untuk melihat sebuah ingatan yang dimiliki oleh Leon dengan menggunakan kekuatannya. Hal itu ia lakukan agar bisa memastikan apakah yang dikatakan oleh Leon adalah kebenaran ataukah tidak. Seketika itu juga ia pun langsung melihat bagaimana Leon membunuh ayahnya dengan cara memenggal kepalanya. Namun di saat itu ia menyadari kalau itu bukanlah Leon yang sebenarnya karena ia merasakan kalau Leon telah dikendalikan oleh sesuatu. Lalu iblis itu berkata, "Yang aku lihat kalau indramu ataupun akal sehatmu telah dirampas. Mungkin sepasang tangan yang memotong tali itu adalah tanganmu, tetapi hal itu bukan berarti kalau kau yang telah membunuh ayahmu sendiri." Leon pun berkata, "Itu bukanlah sebuah kebenaran dan kau pastinya telah mengetahui akan hal itu." Kemudian iblis itu bergumam, "Dengan mengesampingkan rasa keputusasaannya, aku pun telah merasakan sesuatu yang sama sekali tidak bisa aku mengerti. Yang aku rasakan kalau sesuatu yang berada di dalam dirinya adalah abis aura, dan juga kegelapan yang bersembunyi tepat di bawah permukaan telah memakan segala sesuatu yang mengintai. Apa yang telah terjadi kepada anak ini? Bagaimana bisa seorang anak yang masih muda sepertinya bisa memiliki sebuah kekuatan magic yang begitu kuat? Di saat ini yang aku lihat dia adalah anomali yang berdiri tepat di atas tumpukan jutaan mayat yang menopang keberadaannya. Bahkan auranya begitu pekat sampai-sampai wujud kehadirannya telah memberikan intimidasi yang begitu kuat. Hal ini sama sekali tidaklah masuk akal. Apakah mungkin kalau dia akan bisa melampaui leluhurnya? Kemudian iblis itu berkata, "Karena kau adalah salah satu dari keturunan keluarga ini, maka aku akan memperkenalkan diriku kepadamu.
Wahai anak muda, dengarkan aku baik-baik. Aku adalah Marbas dan aku adalah salah satu dari 72 iblis yang mendiami neraka jahanam. Tetapi aku adalah seorang iblis yang telah berpaling dari dunia iblis dan memilih untuk hidup bersama umat manusia. Asal kau tahu, aku adalah teman hidupnya Wieland von Marbas dan merupakan sumber kekuatan dari necromancer yang dimiliki oleh keluarga Marbas. Mendengar itu, Leon berkata, "Aku telah mengetahui tentang dirimu dari kisah-kisah yang diwariskan oleh pemimpin kami terdahulu. Di saat itu, mereka mengatakan kalau kau telah mengajari nenek moyang kami sebuah teknik necromancer yang terlarang ketika leluhur kami telah mendirikan keluarga Marbas." Marbas pun berkata, "Apa yang mereka ceritakan memanglah benar. Namun meskipun di saat ini aku telah terikat pada buku necromancer, akan tetapi dulunya aku adalah seorang iblis yang sangat hebat." Leon berkata, "Marbas sang singa hitam, yang aku dengar dari sebuah cerita kalau sang pemimpin terdahulu sangat sering mengatakan kalau necromancer telah bersemayam di dalam darah kami." Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, Leon kembali berkata, "Meskipun necromancer telah mengalir di dalam darah kami, akan tetapi entah kenapa pada akhirnya kau pun telah pergi meninggalkan kami." Mendengar perkataan Leon, Marbas berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi meninggalkan kalian? Lantas apa alasanmu sampai-sampai kau mengatakan sesuatu yang seperti itu?" Leon pun berkata, "Seharusnya kau sudah tahu karena kau telah bersemayam di tempat ini sejak dari dulu. Setelah kematian sang pemimpin, maka keluarga kami sama sekali tidak bisa menghasilkan seorang necromancer dengan kemampuan yang seperti dimiliki oleh sang pemimpin. Bukankah hal ini sudah jelas kalau kau telah pergi meninggalkan kami, sedangkan yang kami tahu kalau kau adalah sumber kekuatan dari necromancer itu sendiri?" Marbas berkata, "Karena kau telah mengatakan sesuatu yang seperti itu, maka mau tidak mau aku harus menjelaskannya kepadamu. Kau harus tahu mengapa keluargamu sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatan sejati sebagai necromancer adalah karena kalian adalah seseorang yang sangat lemah untuk menjadi sebuah wadah yang sesuai." Terlihat Leon begitu bingung dengan apa yang dikatakan oleh Marbas tentang wadah yang sesuai itu. Lalu Marbas kembali berkata, "Sejak dari dulu tidak ada satupun dari kalian yang bisa menandingi sebuah bakat luar biasa yang dimiliki oleh Wieland. Dan ini adalah sebuah pertanda buruk yang menandakan kalau keluarga Marbas telah mengalami kemunduran." Mendengar penjelasan Marbas, Leon pun berpikir kalau apa yang dikatakan oleh Marbas terdengar memanglah masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang yang lemah akan bisa menjadi seorang necromancer terhebat sama seperti sang leluhur? Lalu Leon berkata, "Aku akan percaya dengan apa yang kau ucapkan. Tentu saja orang yang lemah akan mengalami kekalahan ketika berada di medan perang. Dan itu adalah hukum semesta yang sama sekali tidak bisa dirubah oleh siapapun." Marbas berkata, "Apakah itu yang menyebabkan kalau kau telah berdamai dengan kematian ayahmu?" Dengan nada yang datar, Leon berkata, "Sejujurnya tidak ada sesuatu yang istimewa tentang kematian ayahku selama ini, terkecuali kau benar-benar telah berpaling dari keluarga kami. Jadi saat ini aku berpikir kalau aku akan meminta bantuanmu." Marbas pun berkata, "Untuk apa kau meminta sebuah bantuan? Asal kau tahu, bantuan adalah sebuah perbuatan yang berdasarkan atas kebaikan di mana satu pihak hanya akan mendapatkan kerugian. Jadi kau harus menyebut segala urusan yang berkaitan dengan iblis sebagai perjanjian ataupun kesepakatan." Tanpa pikir panjang sedikit pun, Leon pun berkata, "Jika itu adalah perjanjian, maka aku akan membuat sebuah perjanjian untuk kekuatan necromancer." Terlihat Marbas hanya terdiam, ia tidak menyangka kalau Leon langsung mengatakan sesuatu yang seperti itu. Lalu Leon kembali berkata, "Wahai Tuan Marbas, apakah kau mampu untuk memberikan kekuatan itu kepadaku?" Sambil menghela nafas panjangnya, Marbas berkata, "Dasar sialan, anak kecil sepertimu seharusnya tidak perlu untuk menanyakan kemampuanku. Lagi pula, apa yang akan kau berikan kepadaku setelah aku memberikan kekuatanku? Dan juga, apakah kau sangat percaya kalau bakatmu memang begitu pantas untuk mendapatkan kekuatan necromancer itu?" Dengan santainya Leon berkata, "Tentu saja kalau aku sangatlah percaya diri. Jika aku adalah seorang anak yang tidak berbakat, maka sudah dipastikan kalau aku sama sekali tidak pernah diizinkan untuk berbicara kepadamu secara langsung. Dikatakan bahwa orang biasa tidak akan bisa berbicara dengan iblis dengan begitu mudah. Mereka akan menderita halusinasi dan juga kehabisan mana sebelum mereka berbicara. Lalu pada akhirnya ia akan kehilangan nyawanya ketika sang iblis telah selesai bersenang-senang dengan mereka."
Dengan menilai kalau aku masih berdiri sampai saat ini, maka setidaknya aku memiliki sejumlah potensi yang mana hal itu telah menarik perhatianmu. Mendengar perkataan Leon, Marbas berpikir, yang aku perhatikan anak ini sangatlah berbakat. Bahkan ia juga telah memiliki sejumlah keberanian untuk memulai semua itu. Kemudian Marbas berkata, seperti yang aku katakan sebelumnya, sebuah permintaan yang kau buat bersama seorang iblis harus dianggap sebagai perjanjian ataupun kesepakatan. Leon berkata, menurutku aku sama sekali tidak bodoh untuk percaya kepadamu, dan aku mungkin saja akan memiliki sesuatu yang bisa aku tawarkan kepadamu. Seketika itu juga Marbas langsung tertawa terbahak-bahak karena ia tidak menyangka kalau Leon sangat berani untuk menawarkan sesuatu kepadanya. Lalu Marbas kembali berkata, hal ini sangatlah bagus karena kau sangat berani dengan membuat perjanjian itu. Jadi wahai tuan muda dari garis keturunan keluarga Necromancer, mari kita membuat sebuah kesepakatan. Dengan tatapan mata yang penuh percaya diri, Leon bertanya harga apa yang diminta oleh Marbas kepadanya sebagai penawaran atas perjanjian yang akan mereka sepakati. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Marbas mengatakan kalau dia sangat menginginkan segala sesuatu yang dimiliki oleh Leon sebagai imbalannya. Mendengar itu, Leon pun langsung menyeringai. Ia berkata, hal ini sangatlah bagus karena aku akan menyerahkan seluruh tubuh yang sangat menyedihkan ini kepadamu dengan senang hati. Cerita berpindah, terlihat para petinggi keluarga Marbas telah melakukan sebuah pertemuan untuk membahas tentang masa depan keluarga mereka. Kemudian salah satu dari mereka yang bernama Kersal langsung membuka pembicaraan dan meminta mereka untuk memperhatikannya. Ia berkata, seperti yang sudah kalian ketahui tentang situasi yang kita alami, sang pemimpin kita saat ini, yaitu Leon van Marbas, dia hanya memiliki otoritas untuk membuat keputusan penting yang akan memberikan pengaruh kepada keluarga kita. Apakah kalian sepakat kalau keputusan yang akan ia berikan kepada kita hanya akan menghancurkan keluarga Marbas? Jadi, aku berencana untuk mengambil alih tanggung jawab pada semua masalah yang berhubungan dengan keluarga kita. Hal ini aku lakukan untuk masa depan yang masih bisa diperkirakan. Untuk saat ini, aku akan mendengarkan pendapat kalian tentang diriku yang akan mengambil alih keluarga ini sebagai kepala keluarga Marbas yang baru. Pada sisi yang lain, Gray berkata, akan sangat bodoh jika kami tidak setuju dengan pendapatmu. Saat ini kita telah terikat kepada seekor anjing muda yang sama sekali belum pantas untuk menjadi sang kepala keluarga. Karena situasinya telah menjadi seperti ini, maka kita sama sekali tidak bisa menyerahkan semua keputusan penting kepada seorang anak yang sama sekali belum layak. Saat ini aku sangat percaya kalau tidak ada yang lebih baik untuk menjadi sang kepala keluarga selain pamannya sendiri. Jadi aku berharap kalau Tuan Kersal akan mengambil alih keluarga ini demi kebaikan kita semua. Tepat di hadapannya, Pulen berkata, meskipun Tuan Kersal adalah pamannya, akan tetapi Leon adalah satu-satunya keturunan langsung dari sang pemimpin sebelumnya. Seharusnya kalian sudah tahu bahwa tidak ada sebuah sejarah yang mencatat kalau keluarga Marbas akan menunjuk sang pemimpin sebelumnya dengan cara yang tidak sah. Dengan tatapan mata yang tajam, Gray berkata, apa untungnya mengikuti sebuah aturan jika hanya menghancurkan keluarga kita apabila mengikuti bocah itu? Saat ini, pasukan tentara yang dibawa oleh keluarga Silverstar telah bergerak menuju kepada wilayah kita. Dan mereka akan mengambil alih segalanya yang kita punya dan bahkan akan menjadikan kita sebagai budak mereka. Jujur saja, aku tidak bisa menyalahkanmu karena kau lebih memikirkan tentang hak lahir daripada kepentingan keluarga ini. Tetapi kau harus tahu kalau kau sama saja telah memilih untuk jatuh bersama tuan muda yang tidak layak itu. Sedangkan di sisi lain, aku sangat ingin mengamankan keselamatan keluarga kita dari serangan pasukan musuh. Terlihat Pulen pun sangat kesal, lalu ia pun langsung menghempaskan salah satu dari tangannya sembari berkata, apa yang kau katakan sangatlah kelewatan. Apakah kau lupa kalau segala sesuatu yang telah kau nikmati selama ini adalah sebuah perjuangan dari sang pemimpin terdahulu? Jadi sudah seharusnya kau berjuang mempertahankan keluarga ini sampai akhir, meskipun sang pemimpin saat ini masihlah muda. Lalu ia pun bergumam, meskipun jika sang pemimpin saat ini belum bergerak untuk mengumpulkan vaksinnya sendiri, akan tetapi aku sama sekali tidak bisa membiarkan bajingan itu untuk mengambil alih posisi tuan muda sebagai sang pemimpin keluarga ini. Wahai sang pemimpin, bisa-bisanya kau pergi meninggalkan kami dalam cangkraman para pengkhianat ini. Bahkan saat ini mereka telah berencana untuk menjatuhkan kekuasaan anakmu. Kemudian Kersal pun langsung bangkit dari tempat duduknya. Ia berkata, Pulen, yang aku dengar kalau pendapatmu memanglah berani, tetapi hal itu sangatlah menggelikan.
Aku tidak menduga kalau Leon masih memiliki satu pengikut yang setia, meskipun dia adalah orang yang sangat tidak berguna. Pulen pun berkata, "Kersal, bicaralah yang jelas, apa sebenarnya yang ingin kau katakan?" Kersal pun berkata, "Aku tidak peduli mau setia apa dirimu itu kepada tuan muda. Akan tetapi kau sama sekali tidak memiliki kelihayan apapun yang dapat membuatmu untuk melihat kalau ini adalah kesepakatan yang sudah selesai." Terlihat Pulen pun hanya terdiam ketika melihat Kersal yang berjalan menuju ke arahnya. Lalu Kersal kembali berkata, "Pulen, kau adalah teman lamaku dan aku sama sekali tidak ada niatan untuk menyakitimu. Jadi aku menyarankan kalau kau harus menerima keputusan ini dengan apa adanya." Di saat itu sangat jelas terlihat kalau Kersal telah menunjukkan kekuatannya yang berpusat pada tangan kirinya. Kersal berkata, "Apakah kau pikir kalau aku mengumpulkan kalian semua di tempat ini hanya untuk mendengarkan pendapat kalian?" Mendengar itu, Pulen pun berkata, "Apa yang kau lakukan sangatlah keterlaluan. Apakah mungkin sejak dari awal kalau kau sudah merencanakan hal ini?" Dengan santainya Kersal berkata, "Aku menyarankan kalau kau harus berhati-hati untuk memilih ucapanmu karena itu bisa saja akan menghancurkan keluargamu. Bukankah kita berkumpul di tempat ini hanya untuk satu tujuan, yaitu membuat keputusan yang paling menguntungkan tanpa membahayakan keluarga Marbas? Jadi aku sangat berharap kalau kau sama sekali tidak perlu untuk menghalangi tujuan kami. Yang aku inginkan hanyalah kalau kau setuju dan juga menerima keputusan ini." Mendengar perkataan Kersal, Pulen pun hanya bisa menundukkan kepalanya. Ia bergumam, "Ternyata sejak dari awal aku hanyalah sebuah bidak yang sedang ia permainkan. Wahai sang pemimpin, aku minta maaf kalau aku sama sekali tidak bisa menjaga semua peninggalan Anda dengan sebaik mungkin." Cerita berpindah pada pertemuan Leon bersama Iblis Marbas di dalam sebuah dimensi yang diciptakan oleh Marbas. Di saat itu, Marbas langsung melemparkan pandangannya kepada Leon untuk memastikan apakah Leon benar-benar akan menyerahkan segalanya sebagai bayarannya. Marbas berkata, "Ada satu hal yang harus aku katakan kepadamu sebelum kita memulai perjanjiannya. Dengan perubahan pada perjanjian ini, maka penggunaan dari kekuatanku yang sebenarnya telah dibatasi. Namun kau harus tahu, meskipun ayahmu adalah seseorang yang naif dan juga lembek, tetapi dia adalah seseorang yang memiliki jumlah mana yang jauh lebih besar daripada yang kau miliki saat ini." Leon pun berkata, "Sepertinya aku telah mengingat akan sesuatu. Setiap kali para iblis ingin membuat sebuah perjanjian bersama manusia, maka dia harus mengambil energi sihir yang dimiliki oleh manusia itu untuk mengisi energi cadangan mereka sendiri. Jadi dalam hal ini apa yang kau ingin untuk aku lakukan?" Terdengar Marbas langsung menjentikan kedua jarinya yang mengisyaratkan kalau dia akan menggunakan sesuatu. Seketika itu juga tubuhnya telah terselimuti oleh magic merah yang berputar-putar dengan begitu hebat. Lalu Marbas berkata, "Untuk saat ini hanya sedikit yang bisa aku lakukan. Jadi kita harus menggunakan mana kita dengan sehemat mungkin." Namun tanpa disadari, Marbas telah berubah menjadi seekor singa yang bentuknya bahkan menyerupai segumpal kapas yang bergerak. Marbas berkata, "Aku rasa kalau wujud ini jauh lebih baik daripada wujud asliku karena ini sama sekali tidak akan memberikan sebuah beban yang berat kepadamu." Melihat wujud Marbas, Leon berkata, "Yang aku lihat kalau kau sangatlah menggemaskan dan juga kau lebih pantas untuk menjadi seekor peliharaan daripada seekor iblis." Dengan kesalnya Marbas berkata, "Dasar sialan, jika kau sekali lagi memanggilku sebagai menggemaskan, maka aku akan membuat bekas gigitan dan juga beberapa bekas cakaran di wajahmu." Mendengar itu, Leon pun hanya tertawa sembari mengatakan kalau dia tidak akan mengatakan sesuatu yang seperti itu lagi. Kemudian Marbas pun mengajak Leon untuk menuju sebuah tempat yang berada di dalam hutan wilayah kekuasaan keluarga Marbas. Saat mendengar Leon yang menanyakan kalau mereka akan kemana, Marbas kembali berkata, "Apakah kau ingin mendapatkan sebuah kekuatan yang mampu menyaingi leluhurmu? Maka pergilah bersamaku. Dengarkan aku baik-baik, jika kau ingin berdiri dengan ketinggian yang sama dengan apa yang dicapai oleh leluhurmu, maka cara yang terbaik adalah dengan mengikuti jejaknya. Dengan kata lain, kau harus mengulangi langkah demi langkah yang dilewati oleh leluhurmu." Mendengar penjelasan Marbas, Leon pun berpikir kalau apa yang ia katakan memanglah masuk akal. Jika ia ingin menjadi seorang necromancer yang hebat, maka yang harus ia lakukan adalah mengikuti jejak leluhurnya. Marbas kembali berkata, "Jika kau sudah mengerti, maka yang harus kita lakukan adalah untuk memulainya dengan berjalan menuju kuil tersembunyi yang dimiliki oleh leluhurmu."
Tetapi, wahai anak muda, kau harus tahu kalau jalan yang akan kau pilih ini bisa saja akan merenggut nyawamu. Lantas, apakah kau akan maju untuk melakukannya, ataukah kau akan mundur dan menjadi seorang pecundang? Dengan santainya Leon berkata, "Apa yang kau lakukan? Sejak dari tadi kau selalu saja menanyakan tentang pendapatku, apakah aku setuju ataukah tidak. Jika kau memang bisa memberikan kekuatan itu, seharusnya kau tidak perlu untuk menanyakan sesuatu yang seperti itu sampai berulang-ulang kali." Sambil berjalan, Marbas berkata, "Aku akan menunjukkan kepadamu sebuah jalan untuk menuju kepada kuil rahasia itu. Jadi ikutilah jejak kakiku dari arah belakang karena ini mungkin saja akan melelahkan." Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai pada kedalaman hutan yang berada pada wilayah kekuasaan keluarga Marbas. Di saat itu, Leon langsung memperhatikan di sekitarnya karena ia menyadari kalau di dalam hutan itu telah terselimuti oleh kabut tebal yang bahkan telah mengurangi jarak pandangannya. Marbas berkata, "Tempat ini sama sekali tidak berubah sejak terakhir kali aku mengunjunginya. Asal kau tahu, hutan ini akan bisa menjadi sebuah labirin yang tidak ada ujungnya bagi mereka yang bukan berasal dari keturunan keluarga Marbas." Leon pun berkata, "Ayahku pernah mengatakan kalau yang boleh memasuki kuil ini hanyalah para pemimpin keluarga Marbas yang memiliki darah murni. Akan tetapi, entah kenapa aku merasakan sesuatu yang sangat aneh. Jika tempat ini telah memberikan sebuah kekuatan necromancer kepada leluhurku, lantas kenapa anak cucunya sama sekali tidak bisa menjadi kuat?" Mendengar pertanyaan itu, Marbas pun berkata, "Sampai saat ini tidak ada satupun dari mereka yang mampu menyelesaikan ujian ini. Aku rasa mereka semua telah menyadari kekurangan mereka ketika mereka harus memenuhi sebuah syarat yang paling dasar. Asal kau tahu, hanya merekalah yang memiliki bayangan kegelapan paling murni dan juga abis aura yang bisa membersihkan sebuah jalan untuk menuju kuil itu. Oleh sebab itu, tidak ada satupun dari mereka yang mampu memenuhi syarat pertama untuk bisa melewati ketebalan kabut ini." Kemudian, Marbas langsung mengangkat salah satu dari tangannya untuk menghilangkan sebuah kabut yang menyelimuti hutan itu. Seketika itu juga, terlihat sebuah kuil telah nampak tepat di hadapan mereka berdua. Lalu, Marbas pun mengatakan kalau mereka harus memasuki kuil itu dan memulai ujiannya. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Leon langsung memasuki kuil itu, meskipun ia sama sekali tidak mengetahui ujian apa yang harus ia lewati untuk bisa mendapatkan kekuatan necromancer. Ketika Leon pertama kali melangkahkan salah satu dari kakinya, ia pun merasakan kalau ada sebuah suara yang bergema di kepalanya. Suara itu berkata, "Wahai keturunanku, aku sudah mengizinkanmu untuk memasuki kuil ini." Tepat di belakangnya, Marbas pun meminta kepada Leon untuk lebih berhati-hati karena dia tidak akan bisa melindunginya di dalam ujian itu. Di saat itu, Leon pun sama sekali tidak peduli meskipun ia tidak dibantu oleh Marbas. Leon berpikir kalau ini adalah sebuah ujian untuk mendapatkan kekuatan necromancer. Jadi, ia akan berusaha dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Lalu Marbas pun memberikan buku necromancer kepada Leon. Ia kembali berkata, "Sebelum kau memulainya, maka aku akan memberikan sebuah saran kepadamu. Ketika kau menjalani ujian ini, kau harus mengikuti setiap arahan yang diberikan oleh buku ini. Wahai anak muda, jika kau mengikuti buku ini, maka hal itu akan membawamu kepada tujuanmu, yaitu kekuatan sang necromancer." Secara perlahan, mereka pun telah memasuki kuil itu ke tempat yang jauh lebih dalam. Di saat itu, tempat itu begitu sunyi karena mereka sama sekali tidak menemukan makhluk hidup ataupun yang lainnya. Namun, tiba-tiba saja Leon pun langsung memalingkan pandangannya kepada sebuah lorong yang berada di samping kanannya. Di dalam lorong itu, Leon pun telah mendengar beberapa suara yang bergema di dalam kegelapan. Seketika itu juga, beberapa lampu obor langsung menyala begitu saja dan menerangi ruangan itu. Namun, bukannya merasa terkejut ataupun merasa takut setelah menyadari kalau suara itu berasal dari para goblin yang mendiami kuil itu. Kemudian, Leon pun melemparkan pandangannya ke arah lain setelah mendengar suara wanita yang berada di antara para goblin. Benar saja, tepat di hadapan para goblin, terlihat seorang wanita yang telah terpasung tidak berdaya telah merintih memohon pertolongan kepada Leon. Namun Leon tidak langsung menolongnya, akan tetapi ia pun hanya mengambil buku necromancer karena ingin mengetahui arahan apa yang akan diberikan oleh buku itu. Seketika itu juga, buku itu langsung terbuka begitu saja untuk menunjukkan sebuah arahan kepada Leon. Buku itu bertuliskan, "Aku telah meninggalkan berbagai macam prinsip paduan ini untuk memanfaatkan potensi maksimal dari Divine Relic, yaitu necromancer. Yang pertama adalah sebuah rahasia untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati.
Di saat itu, Leon mencoba untuk memahami dari setiap kata yang dituliskan di dalam buku itu. Kemudian, buku itu kembali menuliskan kalau dia harus mengambil nyawa makhluk hidup untuk bisa membangkitkan kekuatan Necromancer. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Leon langsung menarik bilah belatinya yang ia sembunyikan di balik bajunya. Ia berpikir kalau dia harus menuruti segala sesuatu yang tertulis di dalam buku itu agar ia bisa mendapatkan kekuatan Necromancer. Di saat itu, terlihat para goblin langsung bersiap untuk menyerang kepada Leon karena mereka sangat benci terhadap ras manusia. Mereka berpikir kalau manusia adalah musuh alami bagi bangsa mereka yang harus mereka basmi. Terlihat Leon hanya bersikap santai ketika melihat mereka yang menatapnya dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh kebencian. Lalu ia pun memperhatikan wanita itu karena ia menyadari kalau wanita itu terlihat begitu lemah setelah ia disekap oleh para goblin. Bahkan bajunya telah sobek di mana-mana yang seakan-akan kalau dia telah berusaha sekuat mungkin untuk melawan mereka. Kemudian tanpa keraguan sedikit pun Leon langsung berjalan menghampiri mereka semua dan bersiap untuk memulai pertarungan. Terlihat salah satu dari mereka langsung melompat ke arah atas sembari melancarkan tinjuannya yang ditunjukkan kepada Leon. Dengan sangat cepat, Leon langsung memiringkan tubuhnya ke arah samping untuk menghindari serangan cepat itu. Ketika goblin itu telah kehilangan keseimbangan, Leon pun langsung mengayunkan belatinya untuk melancarkan serangan balik kepada goblin itu. Lalu ia pun langsung memutar pergerakannya untuk mengincar titik terlemah goblin itu yang berada di tengkuknya. Benar saja, goblin itu langsung mati seketika dengan darah yang bersimbah di lehernya sehingga membuatnya langsung tersungkur ke atas tanah. Dengan tatapan mata yang datar, Leon berkata, "Sekarang aku telah berhasil membunuh salah satu dari bajingan ini. Jadi aku akan membantai kalian semua dengan secepat mungkin." Setelah membunuh salah satu dari goblin itu, Leon pun teringat ketika ia sedang berada pada pemakaman bersama sang ayah. Ayahnya berkata, "Leon, dengarkan aku baik-baik. Di dalam keluarga Marbas, menurutmu makhluk apa yang paling kita hormati dan juga kita sanjung?" Terlihat Leon hanya terdiam karena ia belum memahami dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Lalu ayahnya kembali berkata, "Leon, jawabannya hanyalah sederhana. Kau harus tahu sesuatu yang paling dihormati oleh keluarga kita adalah kematian. Kita adalah keluarga Necromancer yang telah menguasai para mayat hidup. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan adalah memuja kematian dengan kehormatan yang paling besar." Mendengar itu, Leon pun mencoba untuk berpikir karena ia masih belum mengerti dengan apa yang dimaksud oleh ayahnya tentang memuja kematian itu. Leon berkata, "Ayah, bisakah kau menjelaskan bagaimana kita bisa memuja kematian itu?" Awalnya, aku berpikir kalau Necromancer harus mengambil nyawa seseorang, entah itu mereka mau ataukah tidak. Necromancer harus melakukan sesuatu yang seperti itu jika mereka ingin mendapatkan sebuah kekuatan yang lebih besar sebagai seorang Black Magic. Sambil tersenyum, ayahnya berkata, "Yang aku perhatikan, sepertinya kau telah mempelajari semua sejarah dari keluarga kita. Apa yang kau katakan memanglah benar kalau kita adalah keluarga kegelapan yang paling ditakuti oleh jutaan orang yang mendiami benua ini. Namun, bukan berarti kalau kita harus menjadi seorang penjahat yang sangat keji kepada orang lain hanya untuk menunjukkan kalau kita adalah Necromancer. Wahai anakku, inilah sebabnya kau harus menjanjikan satu hal kepada ayah. Tidak peduli siapa lawanmu di dalam sebuah pertarungan nanti, tetapi selama kau masih memiliki kekuasaan atas kehidupan dan juga kematian orang lain, maka bersumpahlah kepadaku kalau kau akan memberikan sebuah kematian kepada mereka dengan kematian yang sedamai mungkin." Mendengar permintaan ayahnya, Leon berpikir apakah mungkin kalau ia akan bisa menepati janji itu karena ia tidak tahu bagaimana situasinya apabila ia terjebak di dalam sebuah pertarungan yang dipaksa untuk bertahan hidup. Dan inilah yang terjadi pada saat ini. Leon berpikir apakah ia akan bisa melakukan itu meskipun yang ia hadapi adalah para goblin. Pada sisi yang lain, terlihat sekumpulan goblin langsung mengepung pergerakan Leon karena mereka menyadari kalau Leon bukanlah seorang musuh yang akan mudah untuk mereka kalahkan. Mereka begitu waspada setelah menyaksikan kalau Leon mampu membunuh salah satu dari mereka hanya dengan satu kali serangan saja. Sambil memperhatikan di sekitarnya, Leon bergumam, "Di dalam pertarungan ini, aku harus mengincar tulang tengkuknya secara akurat. Hal itu aku lakukan karena aku sama sekali tidak memiliki sebuah cara yang lebih baik untuk membunuh mereka semua dengan rasa sakit yang sedikit mungkin."
Pada sisi yang lain, terlihat Marabas begitu takjub dengan apa yang dilakukan oleh Leon. Ia bergumam, sepertinya anak ini tidak terlalu pandai untuk menggunakan senjatanya. Akan tetapi dia telah berhasil menyerang tungkuk bajingan itu dengan keakuratan yang sangat luar biasa. Aku bertanya-tanya apakah itu hanyalah sebuah kebetulan, ataukah sebuah talenta yang ia miliki, ataukah mungkin yang semacamnya. Jujur saja, aku begitu penasaran bagaimana talentanya. Jadi aku sangat berharap kalau aku sebentar lagi akan melihatnya. Kemudian Leon bergumam, aku telah berhasil membunuh salah satu dari mereka. Tetapi yang aku rasakan kalau ini bukanlah sebuah skill, melainkan tidak lebih dari sebuah keberuntungan yang aku dapatkan. Secara alami, para goblin memanglah sangat lihai dan juga licik. Akan tetapi mereka adalah para monster yang paling lemah di antara para monster yang lainnya. Namun meskipun mereka adalah monster yang paling lemah, tetapi tetap saja kalau mereka tidak akan mudah untuk dikalahkan. Lagi pula di dalam kegelapan yang seperti ini, aku pun begitu sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Bahkan yang aku rasakan pada setiap detiknya kalau penglihatanku semakin memburuk di dalam kegelapan ini. Yang aku perhatikan kalau obor di tempat ini telah padam begitu saja seiring dengan matinya salah satu dari mereka. Jadi aku berpikir kalau aku akan memanfaatkan kegelapan ini selagi aku masih bisa melihatnya. Kemudian Leon pun langsung bergerak dengan sangat cepat untuk menyerang salah satu dari goblin itu. Di saat itu ia berencana untuk membunuh goblin itu dengan mengincar titik butanya, sama seperti yang ia lakukan pada goblin yang pertama. Tanpa keraguan sedikit pun Leon langsung menusukkan belatinya tepat mendarat di leher goblin itu. Benar saja, goblin itu langsung berteriak kesakitan setelah Leon yang merobek batang lehernya sehingga membuatnya langsung mati seketika. Dan di saat yang bersamaan, terlihat salah satu dari obor itu langsung padam begitu saja, yang seakan-akan kalau mereka telah terikat satu sama lain. Kemudian salah satu dari mereka langsung berteriak untuk memerintahkan kepada anggotanya agar menyerang Leon secara bersama-sama. Benar saja, mereka pun langsung menyerang Leon dari kedua sisi karena mereka begitu yakin kalau Leon tidak akan bisa untuk menghindari serangan mereka. Menyadari akan hal itu, Leon pun langsung melompat ke arah belakang untuk menghindari serangan mereka, sehingga kedua senjata mereka langsung beradu satu sama lain. Di saat itu, Leon sama sekali tidak ingin melewatkan kesempatan itu begitu saja. Ia pun langsung membunuh salah satu dari goblin itu dengan menikam tenggorokannya. Setelah membunuh goblin itu, Leon bergumam, untuk saat ini mataku telah terbiasa dengan kegelapan tempat ini. Oleh sebab itu, aku pun sudah bisa untuk melihat tempat ini dengan jelas. Namun sangat disayangkan kalau belatiku telah menjadi begitu tumpul setelah membunuh ketiga goblin itu. Kemudian Leon pun menyadari kalau goblin yang tersisa telah bersiap untuk melancarkan sebuah serangan kepadanya. Benar saja, terlihat goblin itu langsung melompat ke arah atas sembari mengayunkan senjatanya untuk menghantamkan ke wajah Leon. Karena Leon merasakan kalau dia tidak sempat untuk menghindarinya, ia pun mencoba untuk menyerang goblin itu dengan melemparkan belatinya. Namun serangan Leon hanyalah sia-sia karena belatinya hanya memberikan sedikit goresan di wajah goblin itu. Pada sisi yang lain, Marabas sangatlah terkejut, matanya terbelalak. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Leon telah melemparkan senjatanya di dalam situasi yang sangat genting. Kemudian Leon pun langsung melompat ke arah samping untuk menghindari tebasan goblin itu. Di saat itu ia berpikir kalau goblin itu menjadi goyah setelah wajahnya yang terluka. Terlihat Marabas begitu panik setelah melihat Leon yang sama sekali tidak bisa melakukan serangan balik karena ia tidak memiliki sebuah senjata. Tetapi tanpa disadari, Leon pun langsung bergerak untuk mengambil sebuah pedang yang tergeletak di atas tanah. Kemudian ia pun langsung bersiap untuk menggunakan pedang itu ketika menyadari kalau goblin itu telah berpaling ke arahnya. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Leon langsung menusukkan bilah pedangnya ke tubuh goblin itu sehingga membuatnya langsung berteriak kesakitan. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, ia juga langsung menekan pedang itu ke arah samping dengan begitu kuat sampai tubuh goblin itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Di saat itu, Leon berpikir kalau dia sama sekali tidak bisa menepati janjinya kepada mendiang ayahnya untuk memberikan sebuah kematian yang baik kepada para musuh yang ia hadapi. Setelah kematian keempat goblin itu, Leon pun langsung menghela nafas panjangnya karena ia telah berhasil melawan mereka semua meskipun dengan cara yang seadanya. Kemudian ia pun langsung berjalan menghampiri seorang wanita yang sebelumnya telah disekap oleh para goblin. Namun Leon sama sekali tidak melepaskan bilah pedangnya meskipun yang ia datangi adalah seorang wanita yang begitu ketakutan.
Terlihat dengan sangat jelas kalau wanita itu sangat berharap kepada Leon kalau dia akan diselamatkan dari dalam kuil itu. Setelah melihat Leon yang melepaskan sebuah ikatan yang ada di mulutnya sambil menangis, wanita itu berkata, "Wahai Tuan Muda, aku sangat berterima kasih kepadamu karena berkatmulah aku telah selamat dari sergapan sekumpulan monster ini. Jadi aku akan membayar hutang budi ini kepadamu meskipun aku harus membayarnya dengan tubuhku." Akan tetapi wanita itu langsung terdiam, matanya terbelalak ketika Leon yang menancapkan bilah pedangnya tepat di jantung wanita itu. Bahkan Leon sama sekali tidak merasa iba kepada wanita itu meskipun wanita itu telah merintih menahan rasa sakit tusukan Leon. Kemudian Leon berkata, "Saat ini aku telah teringat salah satu nasihat bijak yang pernah diucapkan oleh ayahku. Dulunya dia telah memberitahuku tentang sebuah kemampuan seekor monster yang mampu menirukan bentuk manusia. Ayahku telah mengetahui akan hal itu ketika dia sedang berkelana untuk menjelajahi benua ini." Setelah mengatakan itu, ia pun kembali menebaskan bilah pedangnya tepat di tangan wanita itu. Seketika itu juga ia pun langsung berteriak dengan sangat keras sehingga wanita itu telah menunjukkan taring tajamnya. Leon kembali berkata, "Ayahku pernah mengatakan sesuatu kepadaku yang sama sekali tidak bisa aku lupakan. Ayahku mengatakan apabila ada seseorang yang mencoba untuk menipu dan juga memanfaatkan kepercayaan orang lain, maka dia sama sekali tidak pantas untuk menerima sebuah kematian yang damai. Di saat itu, ayahku mengatakan kalau mereka harus merasakan rasa takut dan juga keputusasaan yang sama seperti yang dirasakan oleh korbannya." Dengan tatapan mata yang tajam, Leon kembali berkata, "Aku rasa sebelum kematian menjemputmu, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana rasanya sebuah penderitaan yang paling menyakitkan." Terlihat kobaran api hijau yang menerangi tempat itu langsung bergoyang-goyang yang menandakan kalau wanita itu dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun tidak lama kemudian, kobaran api itu langsung padam begitu saja seiring dengan kematian wanita itu di tangan Leon. Cerita berpindah, terlihat para wanita telah menari dengan mengikuti irama musik yang bergema di dalam ruangan itu. Dan di dalam sana, terlihat Karcel langsung tertawa terbahak-bahak sembari berkata, "Akhirnya waktuku telah tiba. Aku tidak menduga sebentar lagi kalau keluarga Marbes akan berada di bawah telapak kakiku." Di sampingnya, wanita berbaju merah berkata, "Sudah sepantasnya kalau Anda yang menjadi sang penguasa keluarga Marbes dibandingkan dengan seorang bocah yang seperti Leon. Namun kami sama sekali tidak menyangka kalau Anda akan memanfaatkan keluarga Sylvester untuk mendapatkan kekuasaan itu. Jujur saja kami tidak menduga kalau Anda telah membuat sebuah kesepakatan dengan keluarga musuh agar bisa naik ke tahta yang lebih tinggi. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh pria sejati yang seperti Anda." Karcel pun berkata, "Saat ini aku berpikir kalau kita harus tunduk kepada para bajingan itu untuk sementara waktu. Yang kita lakukan hanyalah sebuah kejahatan kecil daripada yang dilakukan oleh Leon karena dia akan menyeret keluarga kita ke dalam kehancuran. Jadi aku berpikir kalau aku jauh lebih baik untuk menjadi sang pemimpin keluarga Marbes daripada anak itu. Lagi pula siapa yang bisa menyangkalnya kalau aku telah memenangkan permainan ini dengan sangat sempurna. Dan aku akan menjadi sang pemimpin keluarga Marbas yang baru untuk menggantikan seorang anak yang tidak berguna itu." Pada sisi yang lain, terlihat Grey hanya tersenyum setelah melihat Karcel yang tertawa terbahak-bahak atas kemenangannya. Lalu Grey berkata, "Jika kita membicarakan tentang Tuan Muda, lantas apa yang akan kau lakukan terhadap bocah itu? Bukankah kau sudah tahu kalau semua orang yang mendiami istana Marbas sangat setia kepada ayahnya? Jadi aku berpikir kalau anak itu akan lebih sulit untuk disingkirkan." Dengan santainya Karcel berkata, "Menurutku kita tidak perlu mengkhawatirkan anak itu karena dia sama sekali bukanlah sebuah ancaman. Setelah kita telah berhasil mendapatkan posisi itu, maka kita akan langsung mengumumkan tentang kematiannya kepada semua orang. Lagi pula, bukankah kau sudah tahu kalau orang yang sudah mati sama sekali tidak akan bisa berbicara?" Grey pun berkata, "Apa yang kau katakan memanglah benar. Lagi pula tidak ada yang bisa berbicara kepada orang mati terkecuali sang pendiri keluarga kita yang pernah hidup pada ratusan tahun yang lalu dengan menggunakan kekuatan necromancer." Setelah mengatakan itu, mereka pun langsung bersulang bersama-sama karena mereka sangat percaya diri kalau mereka akan berhasil untuk mengendalikan keluarga Marbas. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.